Nashkurullah ta'ala alladhi khalaqana wa ja'alana khalifatan 'alal ard. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ja'a bil Islam wa hamalana minadh-dhulumati ilan nur. Jamaah salat tarawih yang berbahagia. Mungkin saya di sini bukan berniat menggurui nggih, karena kan lebih banyak yang senior, cuman mengajak kita semua untuk merefleksi diri di bulan Ramadan ini dan juga mempersiapkan apa yang akan kita hadapi ke depan. Yang pertama saya akan bacakan salah satu dari hadis dari Rasulullah yang semuanya kita sudah hafal, yaitu innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. Nah, hadis ini yang kita hafal itu sebenarnya ada lanjutannya, yaitu innamal a'malu binniyah wa kulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yunsibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Yang artinya kira-kira sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Fakul wa kulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju. Jamaah sholat tarawih, mungkin banyak dari kita, banyak dari terutama orang yang health conscious atau orang-orang yang sadar akan kesehatan itu, banyak yang menggunakan momen bulan Ramadan ini untuk mengejar yang namanya kesehatan. Dan argumen yang paling utama biasanya yang digunakan adalah yang namanya autophagy. Autophagy itu bahasa fancy, artinya itu artinya adalah recycling of cells atau daur ulang dari sel. Jadi tubuh kita itu selnya mati dan tumbuh lagi, mati dan tumbuh lagi. Sedangkan ada beberapa hal yang mempercepat atau men-trigger yang namanya autophagy ini. Salah satunya ada puasa. Tapi apakah puasa itu salah satunya, hanya satu-satunya? Bukan juga yang utama. Yang utama adalah stres badan, stres fisik. Bukan stres mental, tapi stres fisik. Yang salah satunya adalah tadi fasting atau berpuasa. Fasting itu ada macam-macam, ada yang intermittent fasting, ada namanya OMAD, ada macam-macam. Dan stres badan tadi itu yang men-trigger yang namanya autophagy. Lalu ada lagi mungkin, ayo kita berpuasa di bulan Ramadan, mumpung bulan Ramadan sekalian katanya, sekalian biar berat badannya turun gitu. Ini adalah hal yang secara ilmiah itu salah. Nggak cuman secara niat tapi juga secara ilmiah. Itu istilahnya bahasa Inggris itu dad atau nggak penting, nggak ngaruh. Kenapa? Ada penelitian yang mengatakan bahwa 80% diet itu pasti gagal. 80%. Karena orang itu mindsetnya adalah diet itu membatasi makanan cuman sewaktu tertentu saja, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Sedangkan harusnya yang namanya gaya hidup itu seterusnya gitu. Nah, lalu apalagi kira-kira? Sudah puasa, sudah stres badan tadi ya. Ada yang namanya niatnya itu melenceng, yaitu mengurangi berat badan. Mungkin yang lainnya lagi yang gak kalah penting itu adalah kalau yang namanya puasa itu harus rajin olahraga gitu. Karena salah satunya
yang memicu autofagi tadi itu adalah olahraga. Mohon maaf nggih. Setahu saya atlet-atlet itu kecuali yang kompetisi itu ketika bulan puasa itu loadnya itu dikurangi. Yang biasanya ngangkat 100 kilo cuman ngangkat pemanasan aja mungkin 50 kilo. Yang biasanya ngangkat 10 kilo dikurangi jadi 5 kilo. Kenapa? Karena ketika berpuasa itu badan kita itu dehidrasi, dan dehidrasi itu cenderung untuk terjadinya cedera. Begitu. Lalu arahnya mau kemana sih ini? Jadi arahnya ini adalah yang pertama untuk refleksi, yaitu biar puasa kita itu tujuannya sudah tepat kepada dalil di Quran itu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya puasa itu apa? Apakah untuk sehat? Ya enggak toh. Apakah untuk mengurangi berat badan? Ya tidak juga. Karena kalau tujuannya mengurangi berat badan, nanti setelah puasa balik lagi. Tujuannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman ini yang semuanya puasa. Yang kita nggak tahu orang itu puasa itu kan sifatnya hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau ada yang mokel, kita juga nggak ngerti kan. Itu sifatnya sangat personal. Jangan sampai kita itu mengurangi nilai-nilai spiritual di bulan Ramadan ini hanya untuk mengejar masalah-masalah dunia. Kita itu di bulan ini mungkin yang muda-muda, mungkin yang setiap sore jogging misalkan, sekarang membantu mempersiapkan takjil. Anak-anak muda, remaja-remaja masjid, pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, semuanya menyiapkan. Mengurangi waktunya, mungkin merelakan kesehatan jantungnya mungkin, atau mengurangi masa ototnya selama 1 bulan itu. Tapi tidak masalah, karena memang bulan ini adalah bulan mencari pahala, bulan untuk beribadah, mencari ridha Allah. Mungkin yang malamnya misalkan, oh karena siang tidak bisa, olahraganya malam aja, tapi malam malah tadarus misalkan, ya. Atau misalkan yang biasanya teman-teman saya di Pemuda Muhammadiyah malam-malam kora-kora untuk persiapan menyiapkan piring untuk esok harinya untuk menyiapkan takjil. Jadi memang yang paling benar itu meluruskan niat saja. Itu adalah bagian pertama dari ajakan saya ini. Yang pertama yaitu refleksi, yang kedua yaitu persiapan. Ada waktu 12 bulan dalam 1 tahun, dan 11 bulan lainnya itu bisa kita fokuskan untuk apa saja. Jangan sampai 1 bulan ini kita fokuskan untuk selain beribadah. Jangan sampai yang kita dapatkan itu yang kita niatkan tadi, sedangkan Allah itu menjadi side quest-nya atau yang dikejar selain tujuan utama. Jangan sampai. Karena kenapa? Karena yang namanya niat itu tidak bisa dilihat. Niat itu tidak rigid. Niat itu fragile. Jadi dia itu rapuh. Kalau yang saya lihat. Yang saya ajak di sini adalah, ajakan saya di sini adalah, monggo setelah ini bulan Ramadan sudah selesai, maka kita persiapkan 11 bulan ke depan untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjadi lebih kuat, untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Jadi monggo kita semuanya hidup sehatnya itu selama 11 bulan. Dan bulan yang 1 itu niatkan untuk ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.